Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang raksasa yang ada di dalam Alkitab dan manusia purba yang ada di buku biologi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ketika kita berbicara tentang raksasa yang ada di dalam Alkitab, tentunya kita akan mengambil referensi raksasa yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu Goliat. Berapa tinggi Goliat? Menurut 1 Samuel 17 ayat 4 terjemahan Lai, tertulis tinggi Goliat adalah 6 hasta lebih sejengkal. Hasta bahasa Inggrisnya adalah cubit. Akar katanya mempunyai arti siku. Jadi pada dasarnya, hasta adalah panjang dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, pertanyaannya, tentu berapa sentimeter sebenarnya satu hasta? Tangan siapa yang digunakan sebagai standar satu hasta pada zaman itu? Dan kenyataannya, satuan hasta digunakan pada berbagai negara pada zaman dulu. Dan setiap negara itu mempunyai standar panjang hasta yang berbeda. Jadi pada dasarnya, kita tidak bisa memastikan berapa sentimeter satu hasta. Tetapi kita bisa menggunakan range, jangkauan, ukuran minimum sampai ukuran maksimum. Ukuran minimum satu hasta zaman dulu adalah 44,4 cm. Dan ukuran maksimum satu hasta adalah 57,6 cm. Sejengkal adalah setengah hasta. Jadi tinggi Goliat menurut terjemahan Lai minimum 2,886 meter, maksimum 3,744 meter. Nah, yang menarik adalah di dalam Septuaginta, tinggi Goliat tercatat 4 hasta lebih sejengkal. Septuaginta adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa catatan di dalam Septuaginta berbeda dengan Masoretik yang mencatat 6 hasta lebih sejengkal? Menurut saya, ini karena konversi satuan. Untuk menjelaskan tentang konversi satuan, saya mau menggunakan satu contoh yang paling jelas terlihat sekarang ini. Matius 27 ayat 46. Di dalam Alkitab terjemahan Lai, tercatat mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Di dalam teks aslinya yang berbahasa Yunani, tercatat hektis dan henatis. Hektis secara literal artinya ke-6. Henatis artinya ke-9. Jadi secara literal, teks aslinya tertulis, kemudian sejak jam ke-6, kegelapan terjadi atas seluruh tanah itu hingga jam ke-9. Kenapa jam ke-6 ditulis jam 12? Jam ke-9 ditulis jam 3 oleh Lai. Karena memang standar jam pada zaman dulu ketika Yesus disalibkan berbeda dengan standar jam yang kita gunakan sekarang. Standar jam yang digunakan oleh penulis Matius yang disebut jam 0 adalah jam 6 pagi sekarang ini. Jadi harus dikonversi. Jika jam ke-6 pada teks aslinya tidak dikonversi, kita malah akan menyangka bahwa Yesus disalibkan jam 6 pagi sekarang ini. Jadi harus dikonversi dengan standar jam yang kita gunakan sekarang, sehingga menjadi jam 12. Paham ya? Nah, Septuaginta adalah terjemahan perjanjian lama dari teks Ibrani pada zaman sebelum Yesus dan digunakan secara umum oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Jadi menurut saya, perbedaan yang ada pada Septuaginta adalah karena perbedaan standar satu hasta sebelum Israel dijajah Yunani dan setelah Israel dijajah Yunani. Kalau kita menggunakan teks yang tertera pada Septuaginta, tinggi Goliat adalah 4 hasta lebih sejengkal. Artinya, tinggi Goliat minimum 1,998 meter, maksimum 2,592 meter. Jadi sekarang kita bulatkan aja ya. Jika kita menggunakan Septuaginta, kemungkinan tinggi Goliat adalah 2 meter sampai 2,6 meter. Dan jika kita menggunakan Masoretik, kemungkinan tinggi Goliat antara 2,9 sampai 3,8 meter. Nah, kita tetap tidak bisa memastikan berapa tinggi Goliat sebenarnya, karena kita tidak tahu berapa standar satu hasta pastinya yang digunakan pada zaman Septuaginta dan pada zaman Masoretik. Nah, kalau kita melihat Guinness Book of Record, orang tertinggi di dunia yang pernah tercatat adalah Robert Wadlow dengan tinggi 2,72 meter pada tahun 1940.
Orang tertinggi di dunia yang masih hidup pada saat video ini dibuat adalah Sultan Kosen dari Turki dengan tinggi 2,51 meter. Hal menarik yang ingin saya bagikan adalah suku Dinka. Saya melihat video dari channel Drubinski, dia pergi ke Afrika, tepatnya ke Sudan Selatan, untuk bertemu dengan suku Dinka yang mempunyai tinggi rata-rata 1,8 meter. Tinggi rata-rata orang Indonesia adalah 1,58 meter. Hal menarik lainnya, Drubinski pergi ke tetangga suku Dinka, yaitu suku Pygmy, yang merupakan salah satu suku dengan rata-rata tinggi terpendek di dunia, yaitu 1,5 meter. Manusia terpendek di dunia yang tercatat pada Guinness Book of Records sekarang ini adalah Chandra Bahadur Dangi dari Nepal dengan tinggi 54,6 meter. Sangat menarik melihat orang tertinggi di dunia bertemu dengan orang terpendek di dunia. Jadinya seperti ini. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, apakah kita semua satu spesies? Riset sains membuktikan dari DNA bahwa kita semua satu spesies, bahkan satu subspesies, yaitu Homo sapiens. Jadi, iya, mereka semua adalah manusia persis seperti kita. Dari manusia terpendek di dunia sampai manusia tertinggi di dunia. Dari manusia terhitam di dunia sampai manusia terputih di dunia. Semuanya sekarang ini adalah satu subspesies. Homo sapiens, manusia modern. Nah, bagaimana dengan manusia-manusia purba yang ditemukan? Homo erectus, Homo neanderthal, Homo floresiensis yang ditemukan di Flores, dan lainnya. Mereka diperkirakan hidup puluhan ribu tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Dan bagaimana dengan evolusi? Apakah semua ini bertentangan dengan Alkitab? Alkitab mencatat bahwa usia Adam dari diciptakan sampai saat ini belum sampai 6.000 tahun. Nah, kalau kita mau berpikir secara mendalam dan tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat, sebenarnya tidak bertentangan. Usia manusia purba yang dirilis oleh sains adalah perkiraan dengan teori dan pengetahuan manusia yang ada sekarang ini. Besok, mungkin ada pengetahuan baru yang membuat usia manusia purba itu berubah total. Sedangkan Alkitab adalah catatan sejarah. Alkitab mencatat bahwa kita semua adalah keturunan Adam dari Nuh karena banjir besar. Keturunan-keturunan Adam lainnya selain Nuh musnah karena air bah. Sains membuktikan bahwa kita semua adalah Homo sapiens, manusia modern. Dari orang paling pendek sampai orang paling tinggi, dari orang paling hitam sampai orang paling putih. Tidak ada satupun manusia yang hidup pada zaman ini disebut Homo erectus, Homo neanderthal, atau homo-homo lainnya. Kita semua adalah Homo sapiens. Jelas ya? Nah, apa ini namanya kalau bukan evolusi? Dari Nuh dan ketiga orang anaknya menjadi kita semua dengan variasi yang demikian banyak. Apa ini namanya kalau bukan evolusi? Coba kita bayangkan bila kita menemukan dan membandingkan tulang suku Dinka dengan tulang suku Pygmy. Atau kita bayangkan kita temukan fosil tulang Sultan Kosen dan tulang Chandra Bahadur Dangi. Lalu kita bandingkan. Apakah kita akan mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah satu spesies? Atau kita mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah spesies yang berbeda? Kenyataannya, sekarang kita tahu bahwa Dinka dan Pygmy adalah satu subspesies yang sama seperti kita semua melalui tes DNA. Tetapi jika kita membandingkan tulangnya aja, kemungkinan besar kita akan mengambil kesimpulan yang salah, bahwa Dinka dan Pygmy adalah spesies yang berbeda. Nah, Alkitab mencatat bahwa Adam adalah manusia pertama. Pada dasarnya, arti kata Adam adalah manusia. Dalam kata biologi, artinya adalah homo, human. Jadi ada kemungkinan Homo erectus, Homo neanderthal, Homo floresiensis, dan lainnya semua adalah keturunan Adam. Mereka mengalami evolusi sama seperti keturunan Nuh yang berevolusi menjadi kita semua. Sains
adalah sains, guys. Usaha kita untuk memahami alam semesta dengan logika. Apakah salah mencoba memahami alam semesta dengan logika? Ya enggak lah. Kalau kamu katakan salah, kamu memperbodoh diri kamu sendiri. Apakah semua yang dikatakan sains adalah benar? Ya enggak lah. Pengetahuan kita tentang alam semesta akan terus mengalami perubahan, mengalami kemajuan sejalan dengan waktu. Jangan punya pola pikir 2 dimensi, guys. Tuhan bukan menciptakan lukisan 2 dimensi. Tuhan menciptakan alam semesta dengan proses. Jadi setidak-tidaknya, pakailah pola pikir 4 dimensi. Teman-teman bisa paham nggak? Evolusi adalah bukti ada yang menciptakan. Mobil berevolusi karena ada yang menciptakan mobil. Kalau teman-teman tahu zaman dulu ada gadget yang namanya pager. Apakah sekarang pager masih berevolusi? Enggak, guys. Karena pager udah nggak ada yang menciptakan. Jadi jangan pakai pola pikir primitif dalam membaca Alkitab ya, guys. Nah, coba sekarang kita lihat binatang ini. Panda yang lucu ini. Panda adalah karnivora atau herbivora. Herbivora ya. Apakah teman-teman tahu bahwa panda mempunyai cakar dan taring seperti beruang? Seperti karnivora. Kalau misalnya panda sudah punah dan kita menemukan fosilnya, dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya panda hidup, kita akan mengkategorikan panda sebagai herbivora atau karnivora. Karnivora kan? Jadi apakah sains pasti benar? Enggak, guys. Paham ya? Teman-teman yang Kristen, jangan jadi orang-orang yang tidak mau berpikir ya. Jangan jadi orang yang mempunyai pikiran kerdil. Karena Tuhan menciptakan kita seperti Dia. Dia mau kita menjadi percaya, bukan mau kita menjadi bodoh. Biarlah bodoh selalu menjadi bagian dari umat yang selalu disuruh membuang waktu untuk menghafal tanpa mengerti. Kita Kristen adalah umat yang mengerti tanpa perlu menghafal. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Marta, kamu sibuk dan susahkan diri. Maria telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, malah pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Mata kamu sibuk dan susahkan diri. Maria telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah
padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.